Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Najwa Khairani dalam program Jendela Nusantara. Pendidikan merupakan kunci utama dalam memajukan daerah, terutama di sektor pariwisata yang berkembang pesat di Sumatera Barat. Sebuah langkah nyata yang diambil oleh salah satu personil Polres Pariaman, Aibda Rodi Salam, yang mendedikasikan waktunya untuk mengajar bahasa Inggris secara gratis bagi anak-anak dan remaja. Menariknya, kegiatan ini tidak dilakukan di gedung sekolah formal biasa, melainkan di gedung asrama yang disulap menjadi ruang kelas yang inspiratif. Bagaimana suasana belajar di sana? Mari kita simak laporan lengkap Priyanti Amelia berikut ini. Terima kasih Najwa. Permisa, saya Rianti Amelia melaporkan langsung dari Satlantas Polres Pariaman, di mana tempat puluhan anak-anak belajar bahasa Inggris secara gratis. Menariknya, untuk kegiatan belajar, memanfaatkan gedung asrama yang untuk sementara disulap menjadi ruang kelas. Meskipun sederhana, semangat anak-anak tetap membara. Kegiatan ini cukup rutin dilaksanakan pada setiap hari Rabu pukul 4 sore WIB dan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi WIB. Anak-anak dikelompokkan berdasarkan usia, dimulai dari 5-8 tahun, 9-12 tahun, hingga remaja. Hal ini bertujuan agar pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Baiklah permisa, saat ini saya sudah bersama narasumber kita. Selamat sore Pak Rodi. Selamat sore. Bisa dijelaskan apa yang memotivasi Pak Rodi memberikan les bimbingan belajar ini secara gratis? Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang bagus. Apa hal yang memotivasi saya untuk memberikan bimbingan belajar bahasa Inggris secara gratis? Ya, yang pertama itu karena care ya, karena kecintaan saya terhadap generasi muda. Bahwasanya generasi muda itu adalah generasi penerus, ya, generasi harapan dari kami-kami yang senior ini untuk masa depan bangsa maupun daerah kita lebih baik. Dan kebetulan saya mempunyai sedikit kemampuan berbahasa Inggris yang memang seperti kita ketahui saat ini bahasa Inggris terutama ya speakingnya itu sangat dibutuhkan, baik untuk keperluan akademik maupun bisnis pariwisata dan segala macamnya. Dan untuk pendidikan bahasa Inggris atau les bahasa Inggris yang normalnya itu lumayan mahal, mungkin untuk daerah kita, bagi masyarakat secara umum itu masih agak cukup berat. Nah, jadi itulah yang memotivasi saya ingin berbuat, ingin ada sedikit sumbangsih dengan apa yang saya punya. Ya. Apa tantangan Bapak mengajar anak-anak dari usia 5 hingga remaja ini dalam satu lokasi? Untuk saat ini tantangan terbesarnya cuman masalah fasilitas, ya, seperti kita lihat fasilitas kami tidak cukup besar untuk menampung jumlah murid yang sekitar 200-an orang. Jadi peminatnya cukup banyak, alhamdulillah. Dan juga kekurangan kita dari segi tenaga pengajarnya. Dan juga tantangan juga bagi saya untuk menyesuaikan antara dinas dan mengajar ini. Memanage waktu itu cukup sulit, tapi alhamdulillah masih bisa berjalan dan masih bisa saya atasi. Apa harapan Bapak untuk masa depan Pariaman melalui kemampuan bahasa Inggris anak-anak? Terima kasih. Harapan kita tentunya generasi muda, adik-adik kami lebih maju dan bisa menjawab tantangan global yang di era internet dan di era keterbukaan informasi, dan bahasa Inggris mutlak diperlukan. Terima kasih informasinya Pak.
Ya, sama-sama. Selanjutnya kita akan mewawancarai salah satu siswa yang belajar di sini. Dek, namanya siapa? Aprilia, Kenapa kamu tertarik belajar di sini? karena seru. Belajar sama bapak-bapak di sini seru nggak? Seru. Belajar di sini bikin kamu susah nggak sama teman-temannya? Nggak ya. Nanti kalau udah jago bahasa Inggrisnya mau ngapain? Mau jadi dokter. Mau jadi dokter ya? Wah, terima kasih ya, Dek. Ya. Baiklah, itulah wawancara kita bersama salah satu siswa di sini. Inisiatif dari Aibda Rodi Salam ini membuktikan perjuangan tanpa henti. Harapannya agar Pariaman dapat lebih berkembang di masa depan. Saya Rianti Amelia melaporkan dari Satlantas Polres Pariaman, kembali ke studio. Terima kasih Rianti. Pemirsa, demikianlah berita mengenai kepedulian anggota Polri terhadap dunia pendidikan di Pariaman. Saya Najwa Khairani pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi berikutnya selanjutnya.